li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang memberikan kita nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat iman, nikmat sehat afiat sampai kaki kita bisa melangkah ke tempat yang berkah. Alhamdulillah, salawat salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkatnya kita dijadikan umat yang terbaik
usus, sehat badan, habis itu dapat apa lagi? Dapat apa itu Bu? Dapat apa? Dapat apa Ibu? Dapat bahagia bertemu dengan Allah. Kemudian apa lagi? Kalau kita puasa dibilang sumtuhu tasbih wa naumu ibadah wa du'aul mustajab wa amaluhu mudha'af. Orang yang puasa itu diemnya tasbih, bukan zikiran, enggak sholawatan, enggak ngapa-ngapain, tapi dihitung tasbih. Tidurnya ibadah, doanya mustajab, dan amalannya mudha'af, amalannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu sunnah yang kita kerjakan seperti pahalanya seperti mengerjakan sholat fardu, dan satu fardu yang kita kerjakan seperti mengerjakan 70 fardu. Ada yang kuat sholat 70? Ibu? Ada yang kuat 70? Nggak ada yang kuat 70. 20 rakaat aja terawih udah pegang jenggot, betul. Seperti itu. Ini 70 mendapatkan. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa dibilang as-shaumul junnah wa hisnul hasin. Puasa itu adalah tameng. Dari apa? Min nari jahannam. Puasa adalah tameng dari api neraka. Tapi bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak merusak tameng tadi dengan berbohong dan berribah. Allah bakal jadikan puasa kita sebagai tameng, penghalang antara kita dengan neraka hanya Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang tidak menghancurkan tameng tadi dengan berbohong dan berribah. Jadi kalau ada orang yang puasa mah jalan tapi ribah juga jalan, maka na'udzubillah min dzalik, tidak ada tameng baginya. Na'udzubillah min. Dan masih banyak lagi fadilah-fadilahnya berpuasa. Mari bersama-sama kita siapkan zahir kita siapkan batin kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala agar hati kita disiapkan masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan siap dan bisa mengambil semua anugerah Allah Subhanahu wa taala, karena kita dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Ramadan awalur rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'idkum minan nar. Awalnya rahmat, 10 hari pertama penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. 10 hari kedua penuh dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 akhir terakhir yang kita harapkan Lailatul Qadar terdapat di sana adalah pembebasan